Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mau mengunjungi saudara sekalian, memberitahukan bila saudara orang yang hidup dengan Tuhan, saudara bisa tahan banting, dibuat apa saja, saudara tetap disertai oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah takut difitnah orang atau dibuat apapun juga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Bila kami diperlakukan tidak adil, bila kami difitnah orang, Tuhan dapat mengambil alihnya, dapat melaluinya mengangkat kami tinggi-tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari kitab Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Amin. Saudara sekalian, mungkin kalau kita mendengar cerita Yusuf difitnah oleh istri Potifar, kita mulai berpikir tentang hal-hal tertentu. Satu, mengapa Tuhan tidak membela Yusuf? Katakanlah
Seperti Ananias dan Safira, langsung dia kena serangan jantung dan mati, misalnya begitu. Tapi ingat, Tuhan Allah kita, Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia beri kesempatan kepada istri Potifar untuk bertobat. Sebaliknya untuk Yusuf, Tuhan tahu ketika dia dimasukkan ke penjara, tempat tahanan-tahanan, raja ditahan di sana, maka sebenarnya dia tinggal selangkah lagi sampai ke istana. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menolong kita semua. Bila nampaknya Tuhan tidak membela kita, padahal kita sudah hidup lurus, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan, jangan khawatir. Tetap pandang kepada Tuhan dan percaya sebentar lagi Tuhan akan membalikkan keadaan. Berapa lama saudara sekalian? 2 tahun kemudian. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Maksud Tuhan ialah membuat anak manja tadi, yang namanya Yusuf, yang dimanja oleh ayahnya, diberikan baju yang katanya maha indah. Saya tidak tahu itu seperti apa baju yang jubah yang maha indah itu. Orang melukiskannya, para pelukis melukiskannya sebagai berwarna-warni. Oke lah. Karena itu Tuhan membuat dia dibuang ke dalam lubang sumur supaya dia tahu tidak ada jalan ke depan, tidak ada jalan ke belakang, tidak ada jalan ke kiri, tidak ada jalan ke kanan. Satu-satunya ialah memandang belas kasihan Allah ke atas sana. Kemudian dia dijual sebagai budak. Sudah pikir dia enak-enak tuh ikut jalan kaki? Tidak. Dia dirantai supaya tidak melarikan diri. Dengan demikian maka Yusuf mulai bisa menghargai nyawa orang lain. Dijual ke tempat Potifar. Di sana dia sukses besar, saudara. Membuat usaha dan pekerjaan dari Potifar, mungkin PT Potifar, ya, berhasil luar biasa. Tapi belum selesai, dia difitnah. Maksudnya ialah supaya dia mengerti. Nanti ketika dia mengadili orang misalnya sebagai Perdana Menteri, dia tahu betapa pahitnya itu fitnah. Sehingga dia bisa menolong orang juga yang kena fitnah. Bila sudah pemirsa mengalami hal-hal yang nampak buruk, nampak tidak menyenangkan sekarang, boleh jadi memang sudah benar-benar difitnah orang, padahal sudah pernah menolong orang itu, sudah difitnah. Ingat itu bagaimana Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri. Yudas itu 3,5 tahun makan minum dari Yesus. Dia tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan, tetapi berakhir dengan memfitnah, menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Dan apa sekalian? Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus melupakan semuanya. Contohnya apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 1 kali pun dia tidak pernah menyebut nama Yudas. Artinya Yudas Iskariot itu sudah dilupakan dari memori Yesus. Oleh karena itu hari ini mari kita buat yang sama. Karena kita tidak pernah mendengar upaya balas dendam dari Yusuf ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri. Nah, saya saja membayangkan bahwa ketika melihat Potifar itu pegang kekang kuda, tali kuda itu, dan berlari di depan Yusuf dan mengatakan, beginilah orang yang dihormati oleh Raja Firaun. Maka istrinya melihat dan kemudian kejang-kejang, pingsan dia, dan mereka lari ke luar negeri sesudah itu. Itu rekayasa saya, bayangan saya. Tetapi kita mendengar tidak pernah terjadi di mana Yusuf balas dendam. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak saudara pemirsa semua,
Mari kita bebas dari akar pahit, luka batin, dan dendam. Karena itu akan menghambat Tuhan untuk membalikkan keadaan. Sehingga Tuhan tidak, tangan Tuhan terhambat untuk membalikkan keadaan hidup kita, memberkati hidup kita seperti Tuhan memberkati Yusuf. Perhatikan baik-baik itu. Jangan lengah, perhatikan terus hidup saudara sekalian. Bila ada sedikit saja rasa dendam, rasa sakit hati, mari kita kemudian lepaskan di kaki salib Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri, saya sudah katakan berkali-kali sebelumnya, Tuhan Yesus katakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nanti saudara silakan baca dalam Lukas pasal 23. Dan di sana kita menemukan bahwa Yesus itu mudah meninggal, tidak bertele-tele penderitaannya di kayu salib, 6 jam saja. Tetapi dua penjahat itu, mereka kemudian apa? Kakinya dipatahkan supaya mereka cepat mati. Tapi Yesus satu tulangnya pun tidak dipatahkan. Karena apa? Ia penuh dengan roh pengampunan. Kalau sudah mau hidup dalam damai sejahtera, bila sudah merasa dikhianati oleh pasangan saudara sekalian, selesai acara ini, selesai video streaming ini saudara sekalian, mari sudah baca kitab Nabi Hosea. Hosea artinya Allah penyelamat, yang menunjukkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita yang suka menyimpang dari jalan Tuhan. Bila sudah sampai ke sana, sudah akan mengerti betapa kasih Tuhan yang luar biasa bagi Yusuf, sampai dia terbentuk menjadi satu pribadi yang penuh dengan pengampunan, tidak pernah balas dendam, dan akhirnya dia sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami semua. Berkati para pemirsa sekalian. Bila masih sampai sekarang ada yang menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam, hari ini Engkau mencabutnya, supaya saudara-saudara kami ini Tuhan, para pemirsa ini dapat naik ke level yang lebih tinggi dan diberkati Tuhan dalam hidup dan masa depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.